Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh imamul anbiya'i wal mursalin al imam kamil fid dunya wad din al hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mizanun faman awfastofa wastofa. Saudara-saudara, saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah di siang kali ini dengan izin Allah kita bersama dapat dipertemukan kembali di area Masjid Raya Islamic Center Jakarta Utara. Yang pertama dalam rangka menjalin miscommunication kepada antar umat Islam, hablun minan nas. Yang kedua dalam rangka menggapai ridho ilahi, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan penuh harapan mudah-mudahan amal ibadah saya, amal ibadah saudara, dan amal ibadah kita semua berkenan diijabah oleh Allah yang dapat menimbulkan barokatun fid dunya wa sa'idun bil akhirah, berkah di dunia kelak bahagia di dalam akhirat. Selanjutnya salawat serta salam kita pertalikan ke hariban umat manusia, pemimpin dunia, penyelamat akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada mukaddimah khatib telah membacakan firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 28. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Kenapa kok kalian inkar kepada Allah? Kalian tidak mau sholat, kalian tidak mau ibadah. Bahkan kalau anda menjadi orang kaya, anda menjadi orang yang pelit, termasuk inkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kata Allah, dahulu aku jadikan kamu dari benda yang mati. Dari air sperma orang tua kita terpancar ke rahim ibu kita, embrio, jadilah kita. Fa'ahyakum, maka aku hidupkan kamu. Saudara, dari kata hidup ini Allah cuma menggerakkan satu kalimat kun. Jadi, fayakun, maka hendaknya anda yang memelihara. Karena dalam kehidupan ini enggak kaluat Allah lagi, tapi anda yang memelihara dari kehidupan ini. Dari saudara, makanya banyak orang bertanya bagaimana kehidupan anda sekarang. Ini karena Allah sudah memberikan kehidupan layak cuma satu kalimat, kun. Jadilah kamu, fayakun, kita yang memelihara kehidupan itu. Cuma saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, banyak orang tidak paham dalam eksis kehidupan ini. Dia menganggap hidup adalah hidup, padahal hidup, the life or dies, menuju kematian. Sekarang anda hidup, suatu saat anda menuju kematian. Dan di sini kita mampu bertanya, Pak, dalam lubuk hati yang dalam kita mampu bertanya, ya Tuhan,
Hari ini saya hidup, untuk apa sih kau hidupkan saya? Ya Tuhan, setelah berlama-lama kami hidup di alam dunia, sudah membuatkan ketenangan, anak sukses, kehidupan juga mapan dalam hidup ini. Kenapa sih kau matikan? Dan pada akhirnya kematian yang begitu lama di alam barzah, di alam makbarah, saudara umat Islam, pada akhirnya mengapa kau bangkitkan kami kembali? And finally how come get me up again? Dan akhirnya mengapa kau bangkitkan kembali? Insya Allah khotib dalam 3 tema yang akan saya sampaikan pada saat ini akan menggugah hati kita untuk kelanggan hidup atau eksistensi kehidupan manusia di alam dunia. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa manusia hidup? Kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Kita harus bertanya. Kapan kita bertanya? Kalau di tengah malam kita memandang rembulan, memandang bintang-bintang di atas, coba kau bertanya dalam hati lubuk yang dalam, ya Tuhan, kalau hari ini kau hidupkan saya, untuk apa kau hidupkan saya? Terkadang manusia tidak mampu bertanya. Hanya manusia memikirkan jabatan, harta, ini segala macam, itu yang ditanya. Padahal eksistensi kehidupan yang harus kita tanya, Tuhan, kalau hari ini saya hidup, untuk apa kau hidupkan saya? Dan saudara, Allah menghidupkan manusia ada punya tujuan. Hidup ini bukan tujuan kita, tujuan ilahi Rabbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan itu Allah yang putar memberikan. Cuma terkadang saudara, kena fayakun diberikan kepada manusia, tidak manusia mampu memberikan telaah kembali dalam kehidupan itu. Naluri kehidupan, karena kita diberikan akal sama Allah, al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang baik pada jalan badan yang sempurna. Jadi Allah memberikan kehidupan saudara untuk mengelola dunia. Dunia ini dikelola, bukan dimiliki. Terkadang umat Islam jadi bentrok ini gara-gara harta, gara-gara segala macamnya. Padahal kata Allah, aku ciptakan manusia itu untuk mengelola dunia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah diprotes oleh malaikat Allah pada ayat 18. Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berdialog kepada malaikat, malaikat, besok aku ciptakan manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di mana? Di alam dunia sana. Karena dunia ini saudara adalah gemerlapan. Coba lihat di dunia ini saudara-saudara. Maka diprotes sama malaikat, ataj'alu fiha. Malaikat spontan berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabbi, apakah anda keliru kau ciptakan manusia yang besok mereka akan membuat kerusakan di alam dunia sana? Dan bukan itu saja, kata malaikat, wa yasfiku dima, manusia akan menumpahkan darah, akan mengalirkan darah-darah kepada manusia lainnya. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sungguh aku lebih tahu daripada engkau apa yang tidak kamu ketahui. Inilah keterbatasan saudara makhluk Allah. Maka oleh karenanya saudara, kita sadar sekarang ini, lihat kehancuran dunia, malapetaka yang terjadi dengan rusakan ini. Dunia ini adalah dengan ulah manusia. Maka kita diberikan telinga, diberikan akal, diberikan hati, diberikan kaki, semuanya ada fungsi aksesoris yang diberikan kehidupan Allah kepada kita. Karena kita punya hati saudara-saudara, makanya Allah berkata, ini a'lamu, aku lebih tahu. Kenapa? Dia punya duta di dalam jiwa kita. Apa itu dutanya Allah? Galbun, itu hati. Saudara, hati di atas manusia tidak pernah mau berselingkuh. Barangkali kalau tangannya mengambil harta orang, mulutnya mengambil harta orang, kakinya berjalan mengambil harta orang, tetapi hati berkata, iya, iya. Boleh tangan membantah, boleh mulut membantah, boleh membantah, tetapi hati berkata, iya, saya mengambilnya. Ini saudara adalah itu Allah. Makanya oleh karena kehidupan yang kita tuju ini adalah kehidupan yang layak, yang baik. Kita ciptakan ukhuwah Islamiyah. Terkadang kita sama muslim baku hantam, muslim sama muslim saling mengecilkan, kiai sama kiai saling menjatuhkan, pejabat dengan pejabat lainnya saling menjatuhkan. Padahal bukan itu tujuan hidup ini.
Tujuan hidup ini adalah membuat kebaikan di atas dunia, itu kehendak Allah. Cuma yang namanya manusia, saudara, hidup di dunia ini terkadang ada ego thinking, kemauan pribadi, sehingga tidak terbendung oleh kemauan itu. Maka manusia-manusia yang di dunia ini pasti yang dikatakan malaikat fasadah, membuat kerusakan di alam dunia ini. Dan dia nggak sadar, saudara, dalam kehidupan yang saksesafan memang nggak pernah sadar manusia. Bagaimanapun perjalanan manusia nggak akan sampai, saudara. Lihat, kita punya rencana. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu wada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dalam surah Luqman. Manusia tidak tahu apa yang dia usahakan besok hari, dan sebaliknya manusia tidak tahu di mana Anda bakal meninggal dunia atau matinya Anda di mana. Kita nggak jamin, saya pun nggak jamin. Ada terkadang orang Indonesia matinya di Mekah, ada terkadang orang Indonesia matinya di Bali, ada terkadang orang Indonesia matinya di Cirebon. Di mana-mana kita nggak tahu. Yang beri tanda Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kematian untuk kita. Itu, saudara, yang harus kita telah kembali. Karena hidup bagaimanapun, manusia hidupnya menuju kematian, the life for death, menuju kematian. Yang kedua, kita harus berkata, ya Tuhan, kenapa saya mati? Untuk apa sih kau matikan saya? Hendaknya saudara bertanya dalam lubuk hati yang dalam. Orang mati itu bukan sekedar mati, Pak. Ada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang makna dunia kita ini. Nanti di sana dipertanyakan tentang masalah jabatan Anda, kedudukan Anda, harta Anda, ilmu Anda, semuanya dipertanyakan. Kenapa? Sebab kematian adalah memisahkan jasad kepada ruhnya dan memisahkan keluarga kepada anaknya. Boleh jadi anaknya menangis karena orang tuanya meninggal dunia. Boleh jadi sang istri menangis karena sang suami meninggal dunia. Semuanya akan dipisahkan, saudara-saudara. Itulah yang namanya kematian. Ini kita harus pahami. Kenapa manusia mati? Mati adalah jawaban yang pertama untuk memberikan jawaban dari perbuatan Anda di alam dunia sini. Mudah-mudahan saudara yang hadir pada saat ini insya Allah bisa memberikan kebaikan di alam dunia ini, karena kita sadar kita rata-rata nanti hidup manusia menuju kematian. Siapapun dia, apapun pangkat golongan martabatnya, jikalau Allah sudah memanggil dengan malaikat wakilnya adalah Israel, kita tidak pernah bisa merubah, saudara-saudara. Dan ditawarkan pada saat itu, kata Israel, hei manusia, coba kau minta tolong anakmu yang menjadi menteri ketika aku mengambil rohmu. Hei manusia, coba kita minta tolong anakmu menjadi presiden ketika aku akan mengambil rohmu. Tidak ada yang mampu, saudara-saudara. La irada fiha, tidak ada mampu manusia yang untuk menghilangkan itu. Semuanya hukum Allah akan terjadi. Nah, inilah saudara kematian. Kematian untuk memisahkan antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua, itulah yang namanya kematian. Al-mautu wahidah, mati satu, biadat al-bab, cuman ada sebab-sebabnya. Mudah-mudahan nanti saudara setelah kita mati di alam barzah, kita udah tenang. Ditransfer doa sama orang-orang dunia, sama orang-orang yang hidup. Muridnya transfer doa, anaknya transfer doa, para kiai transfer doa, istri dan semua transfer doa. Sudah enak di alam barzah. And finally how come get me up again, dan akhir mengapa kau bangkitkan kami kembali. Pada akhir kiamat dunia ini pasti dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah yang namanya yaumul ukhra, hari kiamat. Untuk apa? Yang pertama Allah jadikan hari kiamat adalah untuk menjawab orang-orang yang tertindas di alam dunia. Orang-orang yang nggak punya jabatan tetapi dia ingin mengusik jabatan tapi tertindas di alam dunia ini, maka diangkat di sana, dia mengadukan halnya kepada Allah, yaitu yaumul akhir. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang sudah berbuat di alam dunia di sana akan dipertanggungjawabkan, maka jangan ego kita. Terkadang kita mampu membawa pahala yang banyak, padahal belum tentu Allah ridho dengan pahala kita. Lakukanlah pahala yang mendapat respon dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kalau itu kita mampu tegakkan, yang pertama, kehidupan kita jaga dengan baik. Jangan selalu menjadi orang-orang yang ego, orang-orang yang berbuat baik harusnya. Yang kedua, kalau nanti kita meninggal dunia atau kita mati kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, di sana kita mampu membuat jawaban-jawaban yang baik sesuai apa yang Allah alunaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, pada hari kiamat kita dibangkitkan. Mudah-mudahan kita dibangkitkan semua menuju alam yang telah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala.
Man amila solihan falinafsih wa man asa'a falaiha. Siapa orang yang berbuat baik untuk dirinya, sebaliknya siapa orang yang berbuat jahat juga untuk dirinya. Tetapi khotib mengajak, yuk sama-sama selagi hayat kandung badan kali kita berbuat baik untuk menopang pribadi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum wa min tawla innahu al-kamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, pelengkap khutbah yang kedua, saya mengajak saudaraku yang hadir, mari kita koreksi diri sebagai faktor correction untuk ibadah kita kepada Allah. Apakah betul kita seorang muslim yang telah memberikan suatu jawaban pada hari nanti akan datang? Ibadah saudara jangan karena orang lain, tetapi ibadah saudara adalah ibadah karena saudara beli sholat untuk pribadi saudara. Jadikan sholat ini sebagai alat, kita beli, kita paksa sholat ini. Sebab saudara, kalau sholat karena orang, karena mertua, karena teman dan karena kiai tetangga kita, itu bukan karena Allah, tapi kita lakukan karena semata kita butuh, karena kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita hidup ini jangan selalu menjadi manusia yang ego, manusia yang hebat, yang merasa hebat. Semuanya adalah manusia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar adalah amal-amal saudara yang saudara lakukan sekarang ini. Sebab di surga tidak dikenal pala golongan, menteri kah dia, pejabat negara kah dia, tidak dikenal itu. Tetapi yang dikenal adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa lana fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibut ta'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allah.